Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Aliansi Honorer R2 dan R3. Jadi aliansi honorer R2 dan R3 ini kecewa ya terhadap Komisi 2 DPR RI yang pada tanggal 30 Juni kemarin telah melaksanakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pan-RB, BKN, Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan dari instansi daerah gitu ya. Ternyata pada raker dan RDP tersebut tidak membahas berkaitan dengan nasib honorer R2 dan R3 atau mereka para honorer database PKN yang tidak lulus pada seleksi P3K formasi tahun 2024. Harapan dari para aliansi honorer R2 dan R3 ini ya, ada pembahasan berkaitan dengan nasib mereka ke depan, baik itu tentang pengisian DRH agar mereka cepat diangkat menjadi P3K paruh waktu, kemudian peralihan dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, bagaimana kesejahteraan P3K paruh waktu, dan hal-hal lainnya yang tentunya berakibat terhadap honorer R2 dan R3 ini ke depan. Tetapi ternyata tidak dibahas pada saat raker dan RDP tersebut. Komisi 2 dan instansi terkait lainnya gitu ya, hanya membahas terkait dengan mutasi dan promosi di pemerintah daerah, kemudian bagaimana pengangkatan CPNS dan P3K formasi tahun 2024, dan flexible working arrangement atau FWA. Jadi harapannya ada pembahasan berkaitan dengan nasib honorer R2 dan R3. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, aliansi R2 dan R3 menyurati Komisi 2 DPR RI agar mereka diundang untuk menyampaikan keluh kesahnya gitu ya, atau usulannya berkaitan dengan nasib mereka ke depan. Kita tunggu informasi selanjutnya ya, apakah ada respon dari DPR RI terkait dengan surat yang dilayangkan oleh aliansi R2 dan R3 ini. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan aliansi honorer R2 dan R3 ya, yang kecewa terhadap Komisi 2 DPR RI yang pada saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat kemarin pada tanggal 30 Juni 2025 tidak membahas ya berkaitan dengan nasib honorer R2 dan R3. Sehingga aliansi honorer R2 dan R3 memutuskan untuk menyurati Komisi 2 DPR RI ini. Kita coba lihat beritanya ya. Diberitakan oleh jateng.cpnn.com, judulnya Komisi 2 DPR dinilai tak sentuh nasib sisa honorer database PKN. Aliansi R2 R3 kecewa berat. Kita coba bacakan ya. Kejelasan nasib ribuan honorer kategori R2 dan R3 masih menggantung seusai rapat kerja atau raker dan rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPR RI bersama sejumlah pejabat tinggi negara pada 30 Juni 2025. Rapat yang dihadiri Menteri Pan-RB, Dirjen Odak Mendagri, Kepala BKN, seluruh kepala kandik PKN se-Indonesia hingga para kepala daerah itu ternyata tak menyentuh substansi soal masa depan honorer R2 dan R3. Saya sudah menyimak raker dan RDP-nya, memutar YouTube berkali-kali, tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada pembahasan spesifik mengenai sisa honorer database PKN, khususnya R2 dan R3. Tegas jubir Aliansi R2 dan R3 Indonesia, Bahari Permana kepada CPNN Kamis 3 Juli 2025. Bahari menilai pemerintah dan DPR hanya fokus pada 3 isu besar, yaitu persiapan pengangkatan CPNS dan P3K penuh waktu, kebijakan mutasi dan promosi ASN di lingkungan Pemda, dan flexible working arrangement atau FWA. Selama rapat, waktu paling banyak dipakai membahas mutasi. Persiapan P3K yang dibahas juga hanya yang penuh waktu, bukan paruh waktu seperti yang dialami banyak dari kami sesalnya.
Ribuan honorer R2 dan R3 menanti kepastian soal daftar riwayat hidup atau DRH, jadwal TMT P3K paruh waktu, serta kejelasan soal gaji, jenjang karir, dan mekanisme transisi ke P3K penuh waktu. Belum ada satupun poin yang menyentuh kehidupan kami. Ini mengecewakan, tegas Bahri. Lebih miris lagi, lanjut Bahri, sejumlah daerah justru sudah mewacanakan merumahkan honorer dan mengalihkannya ke outsourcing karena terbatasnya anggaran. Selanjutnya, ini nyata sudah banyak honorer yang mulai resah. Jika tidak ada kebijakan tegas dari pusat, bisa terjadi ketimpangan besar. Daerah kaya angkat P3K sebanyak mungkin, sementara daerah miskin hanya bisa menggigit jari, sindirnya. Bahri menegaskan, pengangkatan P3K adalah hak para honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi, bukan bonus yang hanya bisa dinikmati di daerah kaya. Kalau tidak ada regulasi adil, negara ikut menciptakan disparitas sosial, katanya. Sebagai bentuk perlawanan, Aliansi R2 dan R3 Indonesia akan mengirim surat permohonan audiensi kepada Ketua Komisi 2 DPR RI. Mereka berharap aspirasi pegawai non-ASN bisa tersampaikan secara utuh. Jika tak ada perubahan, aksi akan berlanjut ke jilid 3. Kami tidak akan diam sebelum ada kepastian, tandas Bahri. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan aliansi honorer R2 dan R3 yang kecewa berat terhadap Komisi 2 DPR RI yang dinilai tidak menyentuh nasib mereka gitu ya. Jadi mereka berniat akan mengirim surat kepada Ketua Komisi 2 DPR RI agar diundang untuk melakukan audiensi sehingga harapannya keluh kesah mereka bisa tersampaikan dan nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian PAN-RB, BKN maupun Kementerian Dalam Negeri dan juga pemerintah daerah. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.